Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Irawan dari kelas Ilmu Lingkungan C dengan stambuk M1B1197072. Di sini saya akan menjelaskan tentang toksikologi lingkungan. Mencatat pada awal revolusi pertanian telah menggunakan berbagai jenis bahan kimia yang begitu saja dibuang ke lingkungan. Dengan demikian juga limbah industri yang pada awalnya dibuang tanpa melalui proses pengolahan ke lingkungan merupakan penyebab cepat menurunnya kualitas lingkungan. Russell Carson sekitar tahun 1962 menerbitkan buku yang berjudul Silent Spring, yang dimana dalam bukunya menggambarkan secara statistika terjadinya peningkatan kematian burung-burung dan ikan akibat pemakaian pestisida yang berlebih, sehingga di kemudian hari keadaan tersebut akan dapat meracuni manusia. Tulisan Carson membangkitkan kesadaran manusia akan bahaya hazard atau bahan kimia di lingkungan. Untuk itu diperlukannya perlindungan terhadap lingkungan, yaitu penetapan batas minimal senyawa berbahaya yang diizinkan berada di lingkungan. Kesadaran ini melahirkan berbagai peraturan dan regulasi yang bertujuan terciptanya lingkungan hidup yang sehat dan aman. Sebelum jauh kita membahas tentang toksikologi lingkungan, alangkah baiknya kita membahas apa-apa saja yang akan dibahas pada materi kali ini. Yang pertama yaitu pencemaran lingkungan, yang kedua sifat alaminya lingkungan, yang ketiga persistensi zat kimia di lingkungan, yang keempat bioakumulasi, yang kelima pencemaran udara, yang keenam sulfur dioksida dan hujan asam, yang ketujuh polusi udara dan kesehatan, dan yang terakhir yaitu pestisida. Serta tujuan dari pembahasan kali ini yaitu yang pertama yaitu untuk mengetahui pencemaran lingkungan itu apa, yang kedua untuk mengetahui sifat alaminya lingkungan, yang ketiga untuk mengetahui persistensi zat kimia di lingkungan, yang keempat untuk mengetahui proses bioakumulasi itu sendiri, yang kelima untuk mengetahui pencemaran udara itu apa, yang keenam untuk mengetahui sulfur dioksida dan hujan asam. Mengefisienkan waktu, kita langsung saja pada materi yang pertama yaitu pencemaran lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Lanjut ke pembahasan kedua yaitu sifat alaminya lingkungan. Secara alami terdapat berbagai macam senyawa kimia yang di alam. Namun senyawa kimia yang sangat umum ditemukan yaitu gas nitrogen atau N2 dan oksigen atau O2. Lanjut pada pembahasan ketiga yaitu persistensi zat kimia di lingkungan. Persistensi sendiri itu dapat diartikan sebagai waktu tinggal suatu zat ke dalam lingkungan, baik itu tanah, air, dan udara, atau sebagai wadah paru dari degradasi zat kimia. Penguraian zat kimia di lingkungan berlangsung melalui proses biotik dan abiotik, di mana degradasi abiotik terjadi dengan melibatkan faktor pengaruhnya cahaya atau fotolisis dan air hidrolisis. Sedangkan untuk degradasi biotik itu berlangsung dengan cepat dan dibantu oleh proses enzimatis dan mikroorganisme. Lanjut pada pembahasan tentang proses bioakumulasi. Bioakumulasi dapat didefinisikan sebagai proses penumpukan atau akumulasi zat kimia pada organisme, baik melalui penyerapan langsung dari lingkungan abiotik seperti air, tanah, atau udara, maupun melalui rantai makanan. Lanjut ke pencemaran udara. Pencemaran udara umumnya dapat diartikan sebagai udara yang mengandung satu atau lebih bahan dalam konsentrasi yang cukup tinggi
untuk dapat menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan harta benda. Polutan udara dapat dikelompokkan ke dalam kelompok yaitu polutan udara primer dan polutan udara sekunder. Polusi udara dapat memberi gangguan pada kesehatan dari iritasi mata dan sakit kepala sampai asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Efek dari polusi udara dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu efek jangka pendek atau akut terhadap saluran pernapasan. Yang kedua, efek jangka panjang atau kronik terhadap saluran pernapasan. Yang ketiga yaitu kanker paru-paru, dan yang terakhir yaitu efek terhadap bukan saluran pernapasan. Lanjut ke sulfur dioksida dan hujan asam. Sulfur dioksida atau SO2 yang dihasilkan oleh akibat pembakaran bahan bakar fosil di udara akan bereaksi dengan udara, air, dan oksigen yang menghasilkan asam sulfat. Reaksi pembentukan asam sulfat dipengaruhi oleh tingkat kelembaban udara dan dikatalisis oleh garam mangan dan besi. Di atmosfer, karbon dioksida dalam kurung 0,03% dalam keseimbangan dengan air sebagai presipitas menghasilkan pH sekitar 5,7. Seperti sulfur dioksida, nitrogen dioksida dapat bereaksi dengan uap air dan oksigen membentuk asam nitrat dan asam nitrit. Hujan asam berpengaruh pada penurunan pH daerah perairan. pH perairan yang rendah mengakibatkan pelepasan logam toksik yang kemudian diserap oleh sedimen atau biota perairan. Hujan asam, khususnya asam sulfit dalam tanaman, dapat menghilangkan ion magnesium dari cincin tetrapirol pada molekul klorofil sehingga mengubah klorofil menjadi phaeofitin, suatu pigmen yang tidak aktif terhadap fotosintesis. Lanjut pada pembahasan polusi udara dan kesehatan. Polusi udara dapat memberikan gangguan kesehatan pada iritasi mata dan sakit kepala sampai asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Efek polusi udara dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu efek jangka pendek atau akut terhadap saluran pernapasan, yang kedua efek jangka panjang atau kronis terhadap saluran pernapasan, yang ketiga yaitu kanker paru-paru, dan yang keempat yaitu efek terhadap bukan saluran pernapasan. Yang termasuk efek saluran akut adalah serangan asmatis, saluran napas yang hiperaktif, infeksi saluran pernapasan, dan perubahan fungsi paru yang reversibel. Sedangkan efek kronis terjadi akibat pemaparan jangka panjang terhadap polusi udara, yaitu seperti kanker paru-paru, penyakit paru obstruktif kronis, perubahan dalam perkembangan dan proses penuaan paru-paru. Zat pencemar di udara yang bersifat karsinogen dapat menyebabkan kanker paru-paru seperti hasil pembakaran benzoapirenes dan dioksin, serat, logam, dan kadmium. Timbal di udara yang diserap dapat menimbulkan gangguan syaraf pada anak-anak, termaksud kurangnya kemampuan belajar atau penurunan IQ dan hiperaktivitas, kerusakan ginjal. Benzen yang biasa merupakan cemaran udara pada industri karet dan bahan kimia, industri penyulingan minyak bumi, diketahui dapat menyebabkan leukemia pada pekerja-pekerjanya. Karbon dioksida mungkin berperan dalam perkembangan penyakit jantung ischemik atau ischemic heart disease, di mana otot-otot jantung tidak mendapat cukup oksigen dalam waktu yang lama dan jaringan-jaringannya perlahan-lahan mati. Kemudian lanjut yang terakhir yaitu pestisida. Pestisida adalah bahan-bahan kimia yang digunakan untuk membasmi serangan insektisida, tumbuh-tumbuhan, herbisida, jamur dan lumut, fungisida,
tikus besar dan kecil, rondetsida, kutu, akarisida, bakteri atau bakterisida, burung atau avisida, cacing gelang atau nematisida, atau bahan lain yang digunakan untuk membunuh binatang yang tidak dikehendaki, yaitu yang sengaja ditambahkan ke lingkungan. Penggunaan pestisida telah diakui memberikan keuntungan bagi manusia, namun mengingat bahaya yang ditimbulkan perlu pertimbangan suatu pengguna pestisida yang rasional. Contohnya, masalah penggunaan pestisida yaitu sampai tahun 1955 sekitar 100 juta manusia di seluruh dunia terinfeksi oleh malaria. Penggunaan insektisida DDT dalam pengendalian nyamuk sebagai vektor penyakit ini jauh bermanfaat dan mampu menekan angka kematian sampai 6 juta pada tahun 1936 dan sekitar 2, juta pada tahun 1970. Belakangan diketahui bahwa DDT sangat persisten di alam sehingga dikhawatirkan muncul jenis nyamuk dengan daya tahan alami yang lebih tinggi terhadap insektisida DDT. Yang dapat saya berikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.